Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyyina wa habibina wa muallimina wa mursyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نسألك اللهم علما نافعا يقربنا إليك واجعلنا من الراشدين والمخلصين والمقبولين آمين يا رب العالمين. إخواني وأخواتي جماعة مسجد بيت الحق رحمكم الله. Alhamdulillah sehat dan masih bisa beribadah qiyamul lail, salat subuh di hari yang sangat berkahnya luar biasa, yaitu malam 27. Tamu kita Ramadan sudah berkemas akan meninggalkan kita. Kita sudah diberi kesempatan untuk berperilaku baik kepada tamu itu. Mudah-mudahan selama kita menerima tamu itu, tamu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pesan yang begitu banyak, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan apa yang dipersiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang baik di dalam menerima tamu. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, dalam ceramah kemarin sudah sedikit saya singgung bahwa Rasulullah SAW itu membina bukan saja sahabat-sahabat senior, tapi juga sahabat-sahabat yang junior, pemuda-pemuda ya. Dan di antara sahabat Nabi yang masih remaja, masih muda, itu ada beberapa yang bernama Abdullah. Ada Abdullah bin Mas'ud, ini ahli Al-Quran, dan satu-satunya orang yang pernah diminta oleh Rasulullah membaca Al-Quran di depan Rasulullah SAW. Dan Ibn Mas'ud itu lalu menjadi ustaz. Kata Rasulullah, "Ma qalahu Ibn Mas'ud fakhuduhu." Kalau Ibn Mas'ud itu bertutur memberi nasihat, ambil itu nasihatnya. Artinya dapat rekomendasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara nasihat beliau itu, beliau mengatakan setiap kita ini harus bertanya, hal ana anta tuhibbul Quran am la? Apakah saya ini cinta kepada Al-Quran? Itu nasihat Ibn Mas'ud. Sebab apa? Kalau Anda itu cinta Al-Quran, berarti cinta Allah. Kalau Anda cinta Allah, berarti cinta Rasulullah. Kalau Anda sudah cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Al-Quran, pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada, saudara, kenikmatan atau nilai yang melebihi kita dicintai oleh Allah. Orang dicintai orang saja sudah banyak untungnya. Bagaimana kalau kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu. Dan salah satu jalurnya seperti yang diungkapkan oleh pakar Al-Quran Ibn Mas'ud tadi, itu bertanya kita, apakah kita sudah cinta Al-Quran? Kalau kita cinta Al-Quran itu betah membaca, berjam-jam kuat. Kalau kita cinta Al-Quran, senang mendiskusikan ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita itu cinta Al-Quran, berarti Al-Quran itu kita agungkan. Al-Quran kita agungkan. Dan mengagungkan Al-Quran itu tidak cukup hanya dengan dibaca saja. Harus dibaca, harus ditilawai. Jadi ada qiraah, ada tilawah, ada tadabbur, ada tadbik. Itu Quran. Jadi kalau qiraah ya membaca saja, dan itu berpahala besar, penuh berkah.
Tapi itu kalau kita sebatas membaca, namanya kita qiraah ta'abbudiyah, qiraah beribadah. Nah, harus ditingkatkan qiraah tafhim, memahami, qiraah tadabbur. Qiraah tadabbur itu sesudah dibaca kemudian ditanyakan, saya bagaimana dengan ayat ini? Misalnya Anda membaca ayat yang sering kita dengar di mimbar Jumat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah haqqa tuqatih, takwa yang penuh atau syarat perjuangan, itu artinya haqqa tuqatih. Wala tamutunna, hati-hati, jangan sampai ada kedahuluan meninggal dunia kecuali Anda sudah Islam benar. Illa wa antum muslimun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai Anda masih belum solid kedekatan Anda dengan Allah, kemudian dengan Rasulullah dan Al-Quran, sehingga Islam kita itu menjadi berkualitas, lalu kedahuluan mati. Jadi ayat ini hampir selalu kita dengar di atas mimbar Jumat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin, ending dari satu perjuangan itu sangat menentukan. Mungkin pada waktu minggu pertama, kedua kita masih belum baik, gitu ya. Kemudian sudah mendekati. Jadi orang-orang yang masih tetap aktif di masjid pada 10 hari terakhir seperti kita ini, itu berarti seperti orang yang mengikuti final, ya. Sebab kata Hasan al-Basri, ibadah puasa itu adalah midmarun lit-ta'ah limardatillah, midmarun lis-sibab fi ta'ah limardatillah. Jadi Ramadan itu kata Hasan al-Basri seperti arena untuk berpacu. Nah, berpacunya bukan berpacu naik kuda, tapi berpacu untuk patuh kepada Allah supaya mendapatkan ridha Allah. Itu Ramadan. Nah, kemudian kita masih punya waktu. Hari ini hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, masih ada 4 hari ini. Ini adalah hari pamungkas. Mari ini kita gunakan sebaik mungkin agar supaya kekurangan kita di hari-hari pertama itu bisa tertutup dan kita menjadi orang yang sukses. Jadi jangan disia-siakan ini hari-hari yang artinya tidak disia-siakan itu, jangan terlalu banyak membuang waktu, nggak ada pahalanya. Ini 4 hari ini, 4 hari ini ya. Jadi kalau perlu Anda sebanyak mungkin di masjid. Mestinya begitu. Yang namanya i'tikaf seperti yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita insyaallah bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Masya Allah. Lailatul Qadar ini saudara, hadiah yang tidak bisa dinilai dengan apapun ya. Pekerjaannya, aktivitasnya tidak banyak, tapi pahalanya luar biasa. Itu Lailatul Qadar. Jadi kalau kita itu tidak berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar, berarti kita tidak mengerti bahwa Lailatul Qadar itu punya nilai yang membuat kita semakin dekat dengan Allah dan luar biasa. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manfaatkan hari-hari yang berikut ini. Pertama, untuk banyak membaca Al-Quran. Kedua, di mana-mana usahakan berzikir dan berdoa di mana-mana. Anda misalnya di kendaraan, apalagi jaraknya jauh, Anda sempatkan baca Quran. Udah ada Qurannya, Pak. Yang hafal dibaca Quran, yang hafal dibaca terus. Anda membaca surat Al-Ikhlas saja sudah dapat nilai besar itu. Apalagi di bulan Ramadan, akhir bulan Ramadan lagi ya. Kemudian yang banyak berdoa, lalu perbanyak sedekah. Bahkan para sahabat
itu menganjurkan kalau kita akan iktikaf malam hari itu jangan lupa sedekah. Sebab Rasulullah merangkai antara baca Quran dengan sedekah dan juga mabit atau iktikaf di masjid. Nabi kalau sudah 10 hari terakhir sedekahnya semakin banyak, semakin banyak. Ketika itu bersama Jibril Rasulullah tadarus ya, tadarus. Nah itu kita tiru. Nah kemudian nanti masih ada satu kali lagi saya akan berbicara insyaallah hari Sabtu ya, kadang-kadang Sabtu yang datang insyaallah saya akan berbicara tentang bagaimana beridul fitri yang Islami insyaallah. Mudah-mudahan kita masih berkesempatan dan semoga apa yang saya sampaikan yang singkat ini bermanfaat dan apa yang kita upayakan dalam beribadah puasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.